memang tidur itu baik, tapi kalau terlalu banyak tidur dari pagi sampai pagi lagi, ya itu tidak baik Mas Rizal. Itu tidur apa mati Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guruji, sobat-sobat semua. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yakni bergerak atau mati. Dan tema ini kita akan bahas bersama-sama, kita akan diskusikan bersama-sama dengan Mas Basam Abdul A'la. Nah, alhamdulillah Mas Basam sudah ada di samping saya. Nah, ini bisa diskusi sama-sama. Nah, Assalamualaikum Mas Basam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rizal. Alhamdulillah. Kabarnya baik terus nggih Mas Basam nggih? Alhamdulillah, kita harus menjaga imun kita di tengah-tengah situasi ini ya. Banyak minum air, banyak olahraga, banyak bergerak. Atau mati. Oh, tema kita hari ini itu ya? Iya Mas, iya. Tentang bergerak atau mati. Nah, kira-kira kan hari ini itu siklus anak-anak muda. Semoga anak-anak muda yang saya sebut ini tidak banyak ya Mas ya. Siklusnya itu tidur, bangun, makan, mabar. Tidur, bangun, makan, mabar. Tidur, bangun, makan, mabar. Dan itu terus ya. Mabar itu main bersama itu ya? Iya Mas, iya. Nge-game sama-sama itu. Jadi waktu di rumah itu memang dihabiskan untuk itu. Ini pengalaman pribadi atau pengamalan pribadi? Nah, ini jadi buka kedok. Ya memang fenomena ya Mas Rizal ya. Saya kira semua orang kebanyakan ya melakukan hal seperti itu. Tapi mungkin beda aktivitasnya gitu saja. Tapi intinya semuanya kan dilakukan di rumah. Memang semuanya mulai dari Maret itu ya, mulai Maret 2020 sampai hari ini kita masih belum bisa 100% melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Semuanya dibatasi dan lain sebagainya. Akan tetapi yang harus kita pahami dan harus kita kaji bersama bahwasanya kita ini kalau tidak bergerak, gitu, kita ini kalau tidak beraktivitas, kita ini kalau kita tidak melakukan sesuatu hal, maka kita ini akan mendapatkan sesuatu yang ini bukan fitrah kita. Fitrah manusia itu bergerak. Bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Bergerak dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi pergerakan ini adalah fitrah. Kalau kita lihat alam semesta Mas Rizal, ini bergerak atau diam? Bergerak maksudnya. Keyakinannya bergerak ya. Keyakinannya Mas Rizal ini bergerak. Nah, kita lihat angin, ini berhembus, bergerak atau diam? Wah, ini berhembus Mas. Berhembus. Ya, jadi dari situ saja sudah kita bisa pahami bahwasanya apa yang ada di sekitar kita ini bergerak. Tidak ada yang diam. Tidak ada yang diam. Batu itu bergerak atau diam Mas? Kalau saya lihat diam Mas. Diam. Tapi kalau punyanya Patrick bergerak. Diam ketika itu ya. Oh iya Mas. Nah, nanti 1 jam setelahnya Mas Rizal melihat itu bergerak atau diam? Kan nggak tahu. Oh nggak tahu. Nah, jadi mungkin batu itu disimpar orang. Mungkin batu itu kena angin. Mungkin batu itu kena gempa. Nah, itu kan juga bergerak. Tapi memang bergeraknya itu tidak setiap saat. Nah, jadi ada saat-saat tertentu dia harus bergerak. Maka kita sebagai manusia kalau kita melihat sekitar kita seperti itu, hendaknya kita juga harus bergerak. Kalau Mas Rizal tadi bilang bahwasanya bergerak atau mati, maka dalam pepatah Arab itu ada mengatakan bahwasanya kita kalau tidak bergerak atau kita harus bergerak maksudnya.
Karena di dalam pergerakan itu ada barokah. Masya Allah. Ya, di dalam pergerakan itu ada barokah yang turun kepada kita. Nah, mungkin nanti kita bisa jelaskan makna barokah di sesi yang lain. Siapa? Artinya apa? Artinya bergerak itu adalah sebuah kebutuhan untuk kita. Kalau sekarang ini kita dihadapkan pada suatu masa kita tidak boleh keluar rumah, tapi ini tidak menghambat kita untuk tidak bergerak. Dalam ya. Aktivitas bergerak itu seperti batu tadi. Dia mungkin diam batu itu, tetapi suatu saat dia akan bergerak. Kita meskipun kita di rumah, tapi kita tidak boleh berdiam, harus bergerak. Bagaimana bergeraknya? Kita gerakkan pikiran kita, kita gerakkan tangan kita, kita gerakkan kaki kita, kita gerakkan pikiran dengan menulis, dengan berpikir apa yang harus dilakukan. Ya kan sekarang eranya sudah era digital, dimanapun kita berada, mau komunikasi dengan siapapun, mau diskusi dengan siapapun bisa, Mas Rizal. Itu kan tidak bergerak, itu kan tidak diam, artinya tetap bergerak. Nah, bergerak dengan tangan, Mas Rizal. Mungkin hari ini banyak yang bergerak dengan tangannya. Sangat banyak. Banyak ya. Apalagi malam Jumat. Itu membaca surat Al-Kahfi, bukan Al-Quran maksudnya. Yang mabar itu pakai tangan atau pakai apa maksudnya? Oh, pakai tangan. Tangan ya. Itu kan juga bergerak itu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat sebenarnya semuanya bergerak, Mas Rizal. Tetapi masalahnya bergeraknya untuk apa? Nah, ini yang harus kita pahami. Kita bergerak itu untuk apa? Jangan asal bergerak. Nah, taharok dalam bahasa Arabnya bergerak untuk siapa? Itu. Makanya kita harus punya goal, punya tujuan dalam hidup. Ya, jadi tujuan kita dalam hidup kita harus tahu. Maka pergerakan kita dari detik ke detik, dari waktu ke waktu itu sudah ada tujuannya. Apa tujuannya itu, Mas? Tujuan kita hidup di dunia, kita adalah mengabdi. Tujuan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Maka apapun yang kita lakukan, kita kembalikan ke sana goalnya. Mungkin enggak Mas Rizal, kita mabar gitu. Iya. Tetapi niatnya itu untuk mengabdi kepada Allah. Masya Allah. Daripada maksiat ya, lihat yang tidak. Mungkin bisa enggak? Ya niatnya kan itu. Dari mabar sambil selawatan gitu. Ya, mabar sambil selawatan. Atau mungkin mabar main bersama daripada saya chattingan dengan pacar, atau saya membuka film-film yang enggak jelas, mending saya mabar itu. Ya, niat kita itu niat. Jadi goal kita ada. Kita selalu berinteraksi di internet gitu. Di internet kita tahu banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang negatif juga banyak. Lah, kita bergerak juga di situ, Mas Rizal. Lah, kita tujuannya adalah untuk mengabdi. Maka kita buat contohnya blog, kita buat postingan-postingan yang mengingatkan kita pada nilai-nilai kehidupan, tweet, status yang baik ya, Mas, yang baik-baik itu kan juga bergerak. Nah, ini teman-teman malah bikin status ambiar. Ya mungkin dengan status ambiar itu mereka ini niatnya itu untuk mendekatkan, tapi mendekatkan untuk siapa saya nggak tahu. Siap. Maka itu harus jadi bergerak yang harus kita pahami bahwasanya bergerak ini kita harus mempunyai tujuan. Kemana? Namanya bergerak itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu pikiran ke pikiran yang lain. Dari satu waktu ke waktu yang lain. Itu adalah bergerak. Nah, jadi kalau tidak ada tujuannya ya hanya bergulir gitu saja. Ya kalau seakan-akan kalau orang yang tidur di kasur tuh hanya guling-guling. Oh iya, gelundang-gelundung ya. Gelundang-gelundung gitu ya. Nganan, ngiri. Ya gitu. Kadang kayang. itu juga bergerak itu. Nah. Tetapi orang yang tidur pun itu sebenarnya kan juga bergerak. Kalau niatnya tidur itu untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Oh, daripada saya nonton,
Wah, Mas. Ini nanti malah jadi dalil. Jadi dalil kaum rebahan ya. Tetapi memang niatnya harus seperti itu. Niatnya kita harus punya goal, tujuan seperti itu. Maka dalam kondisi apapun ini sebenarnya kita kaitkan dengan agama kita, agama Islam. Maka hidup kita itu akan aman, akan teratur dan akan penuh dengan nilai-nilai keberkahan tadi. Siap. Itu kiranya Mas Rizal. Jadi meskipun kita di rumah bergerak, kita juga harus punya goal. Kalau kita tidak bergerak, maka itu menyalahi fitrah kita sebagai manusia. Siap. Jadi kan seperti Mas Rizal ini buat konten yang mendidik. Ini mendidik nggak Mas Rizal? Insya Allah mendidik Mas Osam. Ya, kalau memang tidak, nanti kita mintakan itu. Itu kan sebuah pergerakan Mas Rizal dan tim untuk bergerak dari satu poin ke poin yang lain, bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Ini saya kira bagus untuk dilanjutkan. Siap Mas Basam. Oh iya, ini saya ada pesan untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Ketika Bapak Ibu melihat anak Anda itu tidur, sebenarnya mereka tidak malas. Mereka itu cuman tidak ingin bermaksiat saja, menghindarkan dari dosa-dosa yang lain. Sehingga mereka memilih untuk tidur. Betul nggak Mas? Iya. Jadi memang harus dilihat juga kapasitas tidurnya gitu. Kan ada kalau dia itu memang diniatkan untuk tidur itu sebagai pergerakan tadi ya. Nah itu pergerakan yang terus menerus atau pergerakan yang sekali-kali, 2 kali, 3 kali ya. Jadi kalau jadi sesuatu kalau yang terlalu banyak itu nggak baik kan Rizal. Kayak angin itu kan bergerak juga. Tapi kalau anginnya kayak lesos gitu, kayak badai gitu, bagus atau tidak? Rusak tempat ini. Iya. Seperti itu. Seperti batu tadi itu bergerak. Tapi kalau bergeraknya dia itu terus bergerak, menggelundung dari atas ke bawah, berbahaya atau tidak? Jadi sesuatu yang melebihi batas, meskipun itu baik, pasti akan menjadi bahaya. Jadi kalau memang tidur itu baik, tapi kalau terlalu banyak tidur dari pagi sampai pagi lagi, ya itu tidak baik Mas Rizal. Itu tidur apa mati Mas? Itu semi lah ya, semi. Latihan itu, latihan mati. Latihan mungkin latihan. Atau bisa membuat lubang sendirilah di belakang rumahnya gitu. Akan mati. Saya kira itu Mas Rizal yang harus kita pahami. Jadi bergeraknya ya harus sesuai dengan ritmenya. Jangan bergerak terlalu keras, juga jangan bergerak terlalu lambat ya. Karena katanya kalau lambat tertindas itu juga diskursus yang lain itu. Ya, jadi memang harus ada ritmenya, kapan kita harus pelan, kapan kita harus sedang, dan kapan kita harus cepat. Saya kira itu. Siap Mas Basam, terima kasih. Nah, sobat-sobat Guruji yang ada di rumah, teruslah bergerak pada hal-hal yang baik, yang itu menghindarkan kita dari maksiat dan dari dosa-dosa. Nah, sekian di sesi hari ini. Semoga kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya yang lebih menarik. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap bergerak. Oh iya, yang terakhir jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel Guruji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.